Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Jadi saya diminta datang untuk klarifikasi dan jadi saksi lah ya, saksi untuk pengaduan dari Pradi Bersatu terhadap saudara RS yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi tadi saya diperiksa hampir 3 jam dan ada sekitar 40 pertanyaan yang saya jawab dengan sepengetahuan saya apa yang terjadi. Pertanyaan seputar apa? Pertanyaannya seputar waktu tuduhan saudara RS di salah satu program TV ya, program podcast TV lah, intinya bahwa saudara RS menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, tapi saudara RS tidak mempunyai bukti-bukti atas tuduhan itu. Jadi waktu itu saya sebagai narasumber di acara itu bersama saudara RS juga, dan ada sekitar 6 narasumber yang lainnya. Jadi Barreskrim kan sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Nah, tanggapan dari Abang sendiri gimana? Ya, kita sangat mengapresiasi ya. Jadi Barreskrim sudah menyatakan bahwa Barreskrim sudah melakukan penyelidikan dan sudah dibawa ke laboratorium forensik, yang mana bahwa ijazah asli Pak Jokowi yang diserahkan oleh Pak Jokowi langsung itu yang diselidiki adalah ijazah asli yang bahasa hukumnya itu dinyatakan identik atau sama dan sebangun atau otentik dengan 3 ijazah asli pembanding daripada teman-teman seangkatan Pak Jokowi. Jadi intinya bahkan sebenarnya kalau dilihat bahwa dari pihak teman-teman RS itu mengatakan bahwa tidak ditunjukkan ijazahnya, padahal waktu konferensi pers oleh Dirtipidum Pak Juhandini, ya kan, di situ diperlihatkan ijazah fotokopi dan di sebelahnya ada ijazah asli juga yang dipegang oleh Pak Juhandini ya, kita lihat. Nah, jadi sebenarnya itu sudah terang benderang. Jadi kembali lagi saya berpikir bahwa masyarakat kita jangan lagi juga diberikan informasi yang salah, bahwa sebenarnya saya tekankan lagi bahwa ijazah yang diselidiki oleh Barreskrim Mabes Polri melalui laboratorium forensik itu adalah yang diselidiki ijazah asli Pak Jokowi yang diserahkan Pak Jokowi langsung dan yang diserahkan oleh ponaannya, sepupunya ya Pak Jokowi, yang mana hasil laboratorium forensik itu mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi ini adalah identik dengan 3 ijazah otentik atau asli dari teman-teman satu angkatan Pak Jokowi. Bang, waktu dialog itu lebih intinya dia penyampaiannya seperti apa sih Bang? Pak Rosurya sendiri bisa sama ya, jadi di situ Roy Suryo mengatakan, RS mengatakan bahwa ijazah dan juga skripsi Pak Jokowi itu palsu. Padahal kalau kita lihat kan beliau ini kan, RS ini kan bukan siapa-siapa yang bisa mengatakan ijazah orang ini asli atau palsu. Ya kan, harusnya yang mengatakan itu adalah pihak resmi, ya kan, yang diakui oleh negara, dalam hal ini laboratorium forensik atau Mabes Polri atau putusan pengadilan. Ya, jadi kita nggak boleh, ya kan, siapapun menuduh orang itu ijazahnya palsu, SIM-nya palsu, terus sertifikat rumahnya palsu, apabila kita tidak mempunyai diakui lah oleh negara, ya kan, dan juga kita tidak mempunyai bukti-bukti. Jadi kita tidak mempunyai bukti bahwa ijazah ini yang asli, ini yang palsu pembandingnya, atau ijazah palsu ini dibikin palsunya tahun berapa, oleh siapa. Jadi kembali lagi, apa yang dilakukan mereka katanya itu meneliti secara ilmiah, menurut hemat saya bahwa itu adalah
bukti-bukti yang sangat prematur, dan menurut saya bukti-bukti itu nol atau tidak ada, karena mereka bukan pihak berwenang resmi yang bisa menyatakan bahwa ijazah ini palsu atau ijazah ini asli gitu. Jadi kembali lagi, bahkan ini akhirnya ketika dia menuduh tanpa putusan pengadilan, maka hukum akan menjerat kembali saudara RS dan kawan-kawan dengan tuduhan-tuduhan kemungkinan ada fitnah, pencemaran nama baik, atau pasal-pasal dalam undang-undang ITE, kebencian dan lain sebagainya. Dan ini kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang dilaporkan sekarang ini kan di Polres Jakarta Selatan, terus ada teman-teman juga di Polres Jakarta Pusat, terus yang dilaporkan Pak Jokowi sendiri di Polda Metro Jaya, ya kan? Nah, jadi intinya bahwa di sini marilah kita sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran, dan yang sebenarnya yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi dan juga masyarakat kita, bangsa kita yang diadu domba gitu loh. Jadi tidak benar pihak RS dikriminalisasi karena satu, ya kan, saat ini baru terjadi penyelidikan yang sudah di stop atau SP2 Lid di Mabes Polri. Yang kedua, di Polda Metro atas pelaporan Pak Jokowi terhadap saudara RS dan 5 rekan yang lain itu baru tahap penyelidikan, dan belum ada pasal-pasal yang dikenakan gitu loh, ya kan, belum ada gelar perkara, belum ada lagi penyidikan, bahkan belum sampai P21 untuk dikirim ke kejaksaan. Jadi bagaimana kita bilang ada kriminalisasi gitu loh. Ya kalau mereka kemarin ke Komnas HAM, menurut saya ya kita hargai gitu loh. Tapi kalau bicara sampai ke luar negeri, katanya mau ke badan-badan di luar negeri, sampai ke BBB, alangkah malunya kita gitu loh, karena memang tidak ada yang dikriminalisasi gitu loh. Ini. Bang, dari pihak RS menyatakan keputusan Barreskrim menyetop penyelidikan itu terlalu prematur. Itu menurut Abang seperti apa? Itu kewenangan Barreskrim. Makanya kemarin mereka pergi lagi ke Karuasidik, Biro Pengawasan dan Penyidikan. Saya pikir itu bagus gitu loh. Tapi kalau dinyatakan oleh saudara Refli Harun, ya kan, dan RS sendiri mengatakan bahwa itu baru permulaan, nanti diputuskan pengadilan. Pengadilan yang mana? Karena kan harusnya dari yang pengaduan masyarakat di Mabes Polri ini kan otomatis sudah nggak berlanjut lagi ke pengadilan gitu loh, karena sudah di stop, udah SP2 Lid, ya kan. Tinggal kita sekarang lagi ada mereka juga yang menggugat di PN Solo dan PN Sleman. Dan kalau kita lihat pengajuan ini menurut konstruksi hukum yang ada dan fakta-fakta hukum, menurut saya tidak kuat dan juga tidak punya legal standing. Ataupun sekarang dari Mabes Polri sudah menyatakan itu ijazah Pak Jokowi asli, bagaimana akan diteruskan. Dan saya meyakini kalau melalui konstruksi hukum yang ada, bukan kita tuan atau paranormal, ini kemungkinan besar ya gugatan di PN Solo dan Sleman itu akan ditolak. Sama seperti halnya ada 2 gugatan yang dulu pernah di PN Jakarta Pusat dan PN Solo juga, ya kan, oleh Bambang Tri dan kawan-kawan, itu juga udah ditolak. Terus ada 1 gugatan lagi di Petun, itu pun dicabut oleh mereka sendiri, Hatta Taliwang dan kawan-kawannya. Jadi intinya mari masyarakat kita harus melihat bahwa ini sudah ada jurisprudensi ya, bahwa kejadian jurisprudensi itu kejadian yang diputuskan hakim yang menjadi acuan, ya kan, untuk kayak gugatan-gugatan ini berjalan, proses pengadilan ini berjalan, bisa jadi itu adalah satu pedoman atau tonggak. Ini.